Selamat datang Sobat Bio. Dalam video kali ini, kita akan mengajak kalian menjelajahi dunia menarik transpirasi tumbuhan. Yuk kita mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fisiologi Tumbuhan. Di sini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Diva Eka, yang kedua ada Ratna Eva, yang ketiga Fitria Alfiah, yang keempat ada Eliza, dan yang kelima ada Niken Vanessa. Sobat Bio, apakah kalian tahu apa sih transpirasi itu? Transpirasi adalah proses penting di mana tumbuhan melepaskan uap air melalui stomata daun. Transpirasi di sini juga merupakan salah satu bagian penting dari siklus hidrologi dan proses fisiologi tumbuhan. Mirip seperti manusia saat berkeringat kan? Yuk kita lihat lebih dekat bagaimana transpirasi itu terjadi. Seperti yang kita tahu, daun merupakan salah satu organ dalam proses transpirasi, di mana terdapat organ stomata yang merupakan organ utama dalam proses transpirasi. Stomata sendiri terdiri dari 2 sel penjaga yang membantu mengatur pembukaan dan penutupan stomata untuk keberlangsungan proses transpirasi. Proses transpirasi dimulai dari absorpsi air tanah oleh akar tanaman yang kemudian ditransport melalui batang menuju daun dan akan dilepaskan atau kita sering sebutnya transpired sebagai uap air ke atmosfer. Transpirasi dipengaruhi oleh beberapa faktor loh, di mana terdapat 2 faktor yang mempengaruhi transpirasi, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, banyak sedikitnya jumlah daun yang mempengaruhi transpirasi yang juga berhubungan dengan banyaknya stomata yang digunakan untuk transpirasi. Yang kedua, itu ada sistem perakaran. Semakin baik dan kuat, maka transpirasi semakin efisien karena menyediakan pasokan air yang cukup untuk tanaman. Sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari yang pertama, intensitas cahaya matahari mempengaruhi tingkat transpirasi. Semakin terang cahaya matahari, maka semakin banyaknya transpirasi itu terjadi. Yang kedua, angin yang tinggi menyebabkan transpirasi lebih cepat karena angin akan menyapu uap air yang menutupi stomata. Dan yang terakhir itu ada kelembaban yang rendah menyebabkan transpirasi lebih cepat karena ada gradien uap air yang lebih besar. Tapi sebelumnya, tahu nggak sih kalian peran penting transpirasi itu apa? Transpirasi itu berperan untuk membantu absorpsi air dan nutrisi dari tanah ke seluruh tanaman. Selain itu, transpirasi juga menyebabkan potensial air menjadi menurun pada daun sebesar min 0,7 megapascal. Kemudian, air dalam xilem mengalami tekanan yang besar akibat penguapan pada bagian atas daun. Potensial air ini berupa min 0,6 hingga min 0,8 megapascal. Kemudian, penyerapan air secara osmosis oleh akar sebesar min 0,3 megapascal. Selain itu, tumbuhan juga menggunakan transpirasi untuk mendinginkan diri, mirip dengan cara manusia saat berkeringat ya. Tapi transpirasi juga ada dampak negatifnya loh. Apabila nutrisi dan air dalam tanah terbatas, maka transpirasi juga justru berbahaya bagi tumbuhan, di mana ada sebuah pernyataan penyerapan air tidak sama dengan laju transpirasi. Akibatnya, tumbuhan ini nantinya akan menjadi layu, kemudian akan menjadi layu permanen sehingga akan mati. Atau dampak ringan yang sering kita jumpai itu berupa penurunan hasil produksi pada tumbuhan. Umumnya terjadi pada daerah yang kering atau gersang. Nah, lanjut ya. Bagaimana sih kita bisa menjaga keseimbangan tanaman? Ada yang tahu? Yap, betul sekali. Dimana di sini ada 2 cara ya. Yang pertama dengan memberikan air secara bijaksana dan tidak berlebihan.
Di mana kita tahu transpirasi adalah proses alami yang diperlukan oleh tumbuhan, tetapi juga memberikan air dengan bijaksana itu sangatlah penting. Mengapa? Jika tanaman mendapat terlalu banyak air, maka akar-akar mereka juga dapat tergenang, dan itu akan menyebabkan kurangnya oksigen dan berpotensi menyebabkan pembusukan pada tanaman. Dalam hal ini, kita juga dapat melihat bagaimana tanaman yang mendapatkan air tersebut dengan bijaksana memiliki akar yang sehat dan daun yang segar. Yang kedua, pilih tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan lokal, di mana setiap lingkungan itu pastinya memiliki karakteristik uniknya sendiri, seperti intensitas cahaya, matahari, tingkat kelembaban, dan juga jenis tanah. Pilihlah tanaman yang sesuai dengan kondisi lingkungan lokal agar nantinya tumbuhan tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berikut kami memperlihatkan contoh tanaman yang secara alami cocok dengan iklim dan tanah di sekitarnya. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung materi. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari ini ialah transpirasi tumbuhan merupakan proses menarik yang membantu tumbuhan bisa bertahan hidup dan juga menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan memahami transpirasi, tentunya kita dapat merawat tanaman kita dengan lebih baik lagi nantinya. Terima kasih telah menonton. See you.